Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang udah hadir di acara sharing session di webinar di Zoom beserta live di YouTube. Jadi hari ini kami dari PT Inkoneksi Nusa Jaya beserta Telkom Akses akan mengadakan sharing session yang terdiri dari dua narasumber. Yang pertama Dr. Syarif Masud sebagai dokter korporat di PT Inkoneksi Nusa Jaya, dan kedua Dr. Aprilia. Beliau kebetulan juga dinas di Rumah Sakit PON dan juga menjadi dokter di PT Inkoneksi Nusa Jaya. Jadi ada beberapa tema yang akan kita bahas di hari ini, yaitu fisik dan mental terhadap karyawan PT Telkom Akses dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Di sini ada beberapa aturan yang harus diikuti, yaitu peserta untuk melakukan mute atau tolong dinonaktifkan terlebih dahulu untuk suaranya. Terus pada saat ada pertanyaan boleh melakukan chat melalui room chat yang udah tersedia di Zoom, dan beserta juga untuk yang di YouTube juga bisa melakukan di chat di YouTube. Untuk hari ini ada sambutan dari PT Inkoneksi Nusa Jaya yang diwakili oleh Bapak Yusya, dan dari Telkom Akses Bapak Bambang Alamsyah. Mungkin saya persilakan dulu untuk Pak Yusya untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih Pak Dwi. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yusya Alifit Rahman. Saya di sini selaku Project Manager Akses, yang pada kesempatan ini saya mewakili manajemen PT Inkoneksi Nusa Jaya. Inkoneksi Nusa Jaya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. Saya lihat Pak Alam, datang Pak, dan rekan-rekan Telkom yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat datang. Yang berjudul Persiapan Fisik dan Mental Pekerja Telkom Akses dalam menghadapi New Normal Pandemi COVID-19. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah kami mengundang dua dokter perusahaan kami yang di tengah-tengah kesibukannya dapat menyempatkan diri untuk menyampaikan materi terkait COVID-19. COVID-19 ini pasti semuanya udah tahu, sudah paham, namun kita perlu reminder, perlu refreshment untuk mengingatkan bagaimana dan apa konsekuensi bahaya-bahaya serta dari penyakit COVID-19 itu sendiri. Lalu nanti di penghujung acara, kalau nggak salah, ada sesi tanya jawab juga. Dibuka beberapa pertanyaan, nanti bisa ditanya melalui kepada panitia melalui kolom chat atau yang di YouTube juga bisa melalui chat. Mohon dapat menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Harapannya webinar ini dapat membawa manfaat dan menjadi pengingat untuk kita semua akan bahaya dari COVID-19. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Atas nama manajemen, saya ucapkan selamat kepada panitia dan dapat dimulai webinar ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Yusya. Untuk berikutnya mungkin Pak Bambang Alamsyah, silakan Pak untuk waktunya untuk memberikan sambutan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya. Kebetulan hari ini yang akan membuka harusnya Pak Evi, karena Pak Evi sekarang ada kegiatan lain. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kegiatan ini. Yang kedua, kita hari ini adalah hari bahagianya PT Telkom berulang tahun yang ke-55. Ya. Pertama itu ya,
Saya tidak banyak panjang lebar karena di sini sudah ada ahlinya, 2 pembicara. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama atau bukan yang terakhir. Itu aja ya. Semoga reminder untuk kondisi sekarang bisa terus continue dan konsisten dilaksanakan. Mungkin hanya itu. Terima kasih kepada jajaran PT Inkonis ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu namanya di sini. Dan selamat bergabung semuanya. Mohon keaktifannya untuk jangan sungkan bertanya kepada narasumber. Mungkin dari saya itu. Lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk berikutnya kita tampilnya untuk narasumber pertama, Dr. Syarif. Dipersilakan Pak Dokter untuk waktunya. Gimana Mas Dwi? Jelas ini? Slide-nya udah tampil? Ya, jelas sekali Pak. Mungkin boleh perkenalkan dulu Pak. Oke, terima kasih atas waktu dan saluran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Syarif. Merupakan dokter perusahaan di Inkonis Nusa Jaya. Pada kesempatan hari ini, saya diberi sedikit waktu untuk memberikan materi serta sharing mengenai persiapan fisik menghadapi new normal di era pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu bersama bahwa angka kasus positif khususnya di Indonesia semakin lama semakin meningkat dan belum terlihat adanya penurunan angka tersebut. Oleh karena itu kita bahas apakah kita hanya diam aja tunggu sampai virusnya hilang atau harus bagaimana? Nah, kita bahas di sini. Oke, yang pertama mungkin udah pada tahu semua mengenai apa itu COVID-19, tapi sebagian juga mungkin hanya menyebut aja COVID-19. Sebenarnya dari singkatannya aja nggak tahu. Oke, kita ingatkan ulang lagi. COVID-19 atau kepanjangannya Coronavirus Disease 19 itu merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Nah, virus ini sebagian besar menyerang sistem pernafasan dan sebagian menyerang sistem saluran pencernaan. Kemudian virus ini bersifat sensitif terhadap panas dan dia dapat diinaktifkan oleh disinfektan yang mengandung klorin atau yang kita gunakan sehari-hari sebagai pemutih atau bleaching atau merek dagangnya Baiklin. Kemudian juga mati dengan pelarut lipid dengan suhu 56 derajat Celcius, kemudian alkohol, deterjen non-ionik. Nah, ini merupakan bahan-bahan yang kita gunakan untuk disinfektan. Kuman ini sangat sensitif terhadap bahan-bahan tersebut. Nah, kenapa COVID-19? Namanya 19, karena waktu itu pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Kemudian, virus tersebut ditemukan diduga karena adanya penularan dari fresh market di Wuhan tersebut dari binatang ke manusia. Lalu virus tersebut diberi nama novel coronavirus. Kemudian pada tanggal 11 Februari, WHO ikut meneliti dan memberi nama virus tersebut menjadi SARS-CoV-2 atau nama penyakitnya COVID-19, Coronavirus Disease 19, 2019. Dan dikonfirmasi juga ternyata penularannya itu tidak hanya melalui binatang ke manusia, tetapi bisa dari manusia ke manusia. Seperti itu. Bagaimana cara penularannya? Nah, kita perlu tahu juga, karena kita harus tahu penularannya, karena kalau kita nggak tahu penularannya, bagaimana cara pencegahannya? Jadi penularannya ini melalui transmisi droplet yang bisa keluar dari orang yang terinfeksi COVID-19 waktu dia bersin, batuk, maupun berbicara. Nah, kemudian karena ukuran droplet itu lumayan besar, lebih dari 5 mikrometer, maka dia akan terbawa gravitasi, jadi nggak nyampe lebih dari 1,8 meter penularannya. Gitu.
Kemudian apa gejalanya? Nah, ini gejala singkatnya aja. Sebenarnya kalau diuraikan panjang ada gejala ringan, sedang, berat, dan berbagai macam gejalanya ini. Tapi pada umumnya yang pertama itu demam, suhu lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian batuk dan kesulitan bernafas. Selain itu dapat juga disertai dengan sesak yang memberat, kelelahan, nyeri-nyeri pada seluruh tubuh. Kemudian ada juga gejala saluran pencernaan seperti diare dan gejala saluran nafas lain seperti nyeri tenggorokan, pilek, dan lainnya. Kemudian bagaimana pengobatannya? Sampai saat ini belum ada penelitian atau bukti tata laksana spesifik untuk COVID-19. Mungkin rekan-rekan semua udah sering dengar di berita mengenai di Surabaya telah ditemukan obat antara gabungan antivirus, kemudian antibakteri, kemudian juga di Jakarta di RSPAD juga ada ditemukan plasma konvalesen. Memang semua tersebut sedang dilakukan penelitian dan memang hasilnya memuaskan, tapi sampai saat ini belum ada secara ofisial yang mengklaim atau memberikan memberitahukan bahwa obat tersebut sudah dapat digunakan secara massal di nasional maupun internasional. Jadi semua itu masih tahap penelitian dan belum ada klaimnya bahwa itu obat itu sudah terbukti dapat membunuh COVID-19. Jadi intinya sampai saat ini belum ditemukan obat yang benar-benar spesifik untuk membunuh COVID-19. Kemudian selain itu, saat ini juga belum ditemukan vaksin untuk mencegah COVID-19 ini. Semua negara berlomba-lomba untuk membuat vaksin tersebut, cuman sampai saat ini belum ditemukan vaksinnya. Nah, bagaimana penyebaran COVID-19 di dunia? Sangat tinggi sekali angkanya, sampai saat ini pun masih terus berlanjut. Ini data saya ambil waktu tanggal 5 Juli 2020. Di dunia ternyata kasus coronavirus semakin lama semakin meningkat. Ini ada 11.410.447. Kemudian yang meninggal 534.000 dan yang sembuh ada 6.458.909. Kemudian bagaimana data di Indonesia? Kita lihat, nah di Indonesia menempati ranking ke-26 dunia dengan total kasus ini per tanggal 5 ya, tanggal 5 Juli ada 63.749 total kasusnya. Tapi jangan senang dulu, kita di peringkat 26. Indonesia di Asia Tenggara merupakan negara nomor 1 dengan kasus positif terbanyak COVID di Asia Tenggara. Jadi bukan berarti di ranking 26 ini kita harus santai-santai, tapi di Asia Tenggara kita nomor 1. Berarti apa? Penularan di Indonesia masih cukup banyak dan belum terselesaikan dengan baik. Nah ini dia, terakhir tanggal 5 Juli, angkanya penularan kasus barunya ini ada sampai 1.607. Kemudian yang sembuh ada 886, 82 yang meninggal tambahannya. Totalnya ada, saya lihat sendiri. Nah, kemudian apa aja yang dilakukan pemerintah Indonesia ini? Nah, pemerintah Indonesia khususnya dari Menteri Terawan telah mengeluarkan Permenkes tahun nomor 9 tahun 2020 tentang PSBB. Kemudian pada pertengahan April, Bapak Presiden juga telah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 mengenai pandemi COVID yang ditetapkan sebagai bencana nasional. Jadi Indonesia lebih memilih dilakukannya PSBB dibandingkan lockdown. Seperti itu. Lalu apa aja aktivitas yang dibatasi? Mungkin pada tahu semua, pada saat PSBB yang dibatasi itu pembatasan kegiatan keagamaan, peliburan sekolah, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, dan pembatasan moda transportasi, di mana tempat-tempat tersebut merupakan tempat rentan terjadi klaster baru. Kemudian, fasilitas dan layanan yang tetap berjalan, tentu supermarket, karena kita nggak lockdown tapi memilih PSBB, maka supermarket harus tetap buka. Kemudian pasar, toko, obat, dan peralatan medis, kebutuhan pangan, kebutuhan pokok, dan juga tentunya fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan, dan tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga. Tapi ini diminimalisir kegiatan seperti ini, olahraga ini, dan harus dilakukan di outdoor ya. Seperti itu. Lalu nah ini dia.
di Indonesia ini yang viral ini bukan COVID-19 saja. Ternyata di Twitter ada salah tanggapan, persepsi dikit langsung viral, ada masalah dikit langsung viral, itulah Indonesia. Nah, ini ada sempat tweet yang sempat viral dari Bapak Presiden, sampai ditemukan vaksin yang efektif, kita harus berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, maksudnya apa kita harus berdamai dengan COVID-19, kita harus berteman dengan COVID-19? Mungkin maksud dari Bapak Presiden ini, kita tidak akan tahu sampai kapan COVID-19 ini berakhir. Oleh karena itu, apakah kita harus diem aja? Nggak mungkin kan? Negara ini akan hancur kalau kita hanya diem aja. Maksudnya, kita harus bersiap diri menghadapi adanya pandemi COVID ini, kita harus tetap hidup berdampingan dengan COVID-19. Maksudnya seperti itu mungkin yang dimaksud dengan Bapak Jokowi. Kemudian, langkah apa lagi setelah dilakukan PSBB, lalu dilakukan relaksasi PSBB atau masa transisi yang sekarang sedang dijalanin kalau di Jakarta. Kemudian setelah itu baru kita menuju new normal. Jadi kalau di Jakarta sekarang ini masih masa relaksasi atau masa transisi PSBB. Cuman sayangnya saya lihat semua orang kayaknya udah seperti kebablasan aja, seperti udah kayak nggak ada apa-apa aja. Di pasar-pasar rame, di jalan-jalan rame. Saya juga turut prihatin juga akan hal itu. Nah, kita masih di relaksasi PSBB kalau di Jakarta ya, khususnya, dan belum menuju ke new normal. Nah, kapan kita menuju ke new normal? Nah, kita harus tahu dulu apa itu new normal. Jadi new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Jadi kehidupan baru, maksudnya apa? Perilaku, perubahan perilaku yang tadinya tidak memakai masker, biasa sehari-hari kita memakai masker, yang biasa kita duduk naik angkot berdempet-dempetan, kita harus jaga jarak, yang tadinya kita pas mau makan aja cuci tangan, kita jadi sebelum makan cuci tangan, sebelum masuk ruangan cuci tangan, jadi lebih sering cuci tangan. Nah, itu yang dimaksud dengan new normal. Kemudian, kalau WHO sendiri, dia ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi suatu negara itu apabila ingin menjalani new normal. Yang pertama, harus membuktikan bahwa transmisi virus corona dapat dikendalikan. Itu dilihat dari mana? Dilihat dari kurva penularan si COVID-19 tersebut. Atau orang epidemiologi menyebut RO atau RT kurang dari 1. Maksudnya reproductive base kurang dari 1 atau effective reproduction kurang dari 1. Jadi setiap orang yang terinfeksi COVID-19 satu orang, itu kesempatan menularkan ke orangnya itu kurang dari 1. Sedangkan di Indonesia itu masih tinggi angka penularannya. Kemudian meredakan pembatasan yang dilakukan secara bertahap dan terus mengevaluasi. Nah, contohnya dari PSBB dilakuin relaksasi dulu, kemudian dievaluasi, apabila udah aman baru kita lakuin yang normal. Yang ketiga, sistem kesehatan dapat mendeteksi, menguji, mengisolasi, dan menangani setiap kasus dan melacak setiap kontak. Nah, apakah di Indonesia setiap rumah sakitnya udah bisa? Mungkin kalau untuk di rumah sakit Indonesia yang terpilih menjadi rumah sakit rujukan, mengisolasi dan menangani setiap kasus dan melacak setiap kontak bisa. Tapi untuk mendeteksi, menguji, di Indonesia nampaknya belum, karena di rumah sakit pun banyak yang belum ada laboratorium khusus untuk real-time PCR, belum ada semua. Jadi untuk nomor 3 belum. Lalu nomor 4, risiko penularan wabah telah diminimalkan di tempat-tempat rentan. Contohnya itu di tempat panti jompo, pemukiman yang padat. Nah, itu harus dijalankan protokol kesehatan. Seperti disediakan hand sanitizer, masker, dan sebagainya. Sekolah, tempat kerja, dan tempat penting lainnya telah menetapkan langkah-langkah pencegahan. Nah, di sini juga tempat kerja, sekolah harus bisa menjalankan protokol kesehatan, disediakan masker, kemudian jaga jarak, hand sanitizer, dan lainnya. Lalu masyarakat sepenuhnya dididik, dilibatkan, dan diberdayakan dalam tatanan hidup normal. Jadi masyarakat luas diajak juga. Kemudian yang terakhir, yang paling penting juga, setiap langkah menuju transisi new normal harus dipantau, dievaluasi, direvaluasi, apakah efektif atau tidak. Nah, oke, lanjut. Mungkin ada yang bertanya-tanya, new normal itu
sama nggak sama herd immunity? Atau mungkin ada yang pernah baca juga mengenai herd immunity, ternyata sama atau beda. Nah, jadi new normal berbeda dengan herd immunity. Apa itu herd immunity atau imunitas kelompok? Jadi herd immunity adalah upaya meredakan penyebaran virus dengan cara membiarkan daya tahan atau imunitas muncul secara alami di tubuh, sehingga diharapkan virus bisa berhenti dengan sendirinya. Nah, jadi ada dua cara mengenai herd immunity ini. Cara pertama itu yaitu dengan vaksin. Vaksin, jadi kita dimasukin vaksin. Vaksin itu merupakan virus atau bakteri yang sudah dilemahkan atau telah dimatikan, dimasukkan ke dalam tubuh supaya tubuh merangsang antibodi keluar. Nah, itu yang pada umumnya dilakukan herd immunity yang dilakukan terhadap penyakit-penyakit yang sudah seperti polio, campak, dan lain-lain. Masalahnya, COVID-19 ini belum ditemukan vaksinnya. Jadi, bagaimana herd immunity di COVID-19 ini pada saat ini jika memang dilakukan? Berarti herd immunity yang dilakukan adalah ya udah membiarkan masyarakat luas, biarin aja dia terinfeksi dengan sendirinya virus yang belum dilemahkan atau dimatikan, yang menimbulkan berbagai macam dampak negatif. Apa aja masalahnya? Karena virus COVID-19 ini belum ditemukan si vaksinnya, maka masalahnya yang pertama, kalau dibiarkan terpapar aja supaya timbul antibodinya, tingkat kematian akan meningkat sampai 6,5%. Kemudian perburukan COVID-19 relatif cepat, terutama di kelompok rentan. Siapa aja kelompok rentan? Kelompok lansia dan kelompok yang mempunyai underlying disease atau penyakit penyerta sebelumnya seperti kencing manis, darah tinggi, dan sakit jantung. Kemudian, herd immunity juga memiliki syarat, yaitu syaratnya 81% populasi harus terinfeksi penyakit. Dan herd immunity yang dilakukan pada COVID-19 ini sebelum ditemukan vaksinnya, maka akan berpotensi menimbulkan lebih banyak kematian yang telah saya bilang. Informasi tentang ilmu virus corona juga masih terbatas. Terus ada penelitian juga yang menjelaskan bahwa adanya risiko corona menjadi penyakit musiman dan membutuhkan kesiapan medis yang matang. Jadi menurut saya pribadi, herd immunity untuk COVID-19 ini saya sangat tidak setuju. Sudah ada yang nanya nggak di Zoom? Nah, ini dia. Ini yang kita tekankan di sini. Mengenai persiapan fisik. Jadi sebelum persiapan sebelum berangkat ke kantor, apa aja yang harus kita persiapkan? Ini dia. Pertama, sebelum berangkat, yang paling pertama banget adalah kita pastikan diri kita itu sehat. Dalam artian kita tidak batuk, tidak demam, tidak pilek. Nah, habis itu baru menuju ke persiapan sebelum berangkat. Hindari memakai aksesoris seperti jam, kalung, gelang, jam tangan. Kemudian untuk yang cewek, apabila tidak pakai kerudung, rambutnya diikat rapi. Lalu selalu kenakan masker dan membawa hand sanitizer. Lalu saya sarankan juga untuk menggunakan kendaraan pribadi kalau bisa. Karena resikonya tinggi menggunakan transportasi umum. Tapi namun jika tidak bisa, terpaksa ya sudah. Nah, yang harus dilihat adalah, yang harus dipatuhi adalah jangan menyentuh muka, terutama bagian mata, hidung, dan mulut, karena merupakan port di entry atau pintu masuk virus. Hindari berjabat tangan, jaga jarak dengan penumpang lain. Lalu saat di ruang publik juga hindari tempat kerumunan, jaga jarak fisik. Selalu gunakan masker kain. Nah, ini masker kain, kapan menggunakan masker kain, kapan menggunakan masker medis. Jadi kalau dari WHO menyarankan untuk lansia dan karyawan atau pasien yang ada penyakit DM, penyakit kencing manis, penyakit darah tinggi, dan penyakit jantung, maka disarankan untuk menggunakan masker medis. Lalu gunakan face shield lebih baik, dan apabila batuk atau bersin, gunakan tisu dan tisunya langsung dibuang ke tempat sampah. Sering cuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Lalu saat masuk ke kantor juga, ini merupakan protokol yang udah wajib dilakuin, cek temperatur suhu, bersihkan alas sepatu dengan disinfektan, cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, kemudian sering-sering bersihkan meja kerja dengan disinfektan. Nah, ini yang penting, hindari berbagai penggunaan alat kerja secara bersamaan. Contohnya pulpen, laptop, nah itu nggak usah secara bersamaan.
Dan kalau perlu, saya nyaranin apabila di kantor itu ada catering, cateringnya itu jangan prasmanan atau buffet. Kalau bisa yang personal aja, nasi box untuk satu orang satu, supaya nggak mengurangi tingkat penularan. Lalu hindari rapat-rapat tatap muka secara langsung jika memungkinkan. Lalu ketika meninggalkan kantor juga ganti pakaian dan sepatu yang digunakan saat bekerja dengan pakaian dan sepatu yang baru. Kemudian masukkan pakaian sepatu kantor dalam kantong plastik dan cuci tangan. Dan yang terakhir saat memasuki rumah, ganti alas kaki setiba di rumah, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, cuci langsung pakaian yang kotor dengan deterjen, jangan menyentuh anggota keluarga atau barang-barang di rumah sebelum mandi dan cuci rambut sebelum berinteraksi dengan keluarga. Lalu terakhir, bersihkan rumah atau terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini dia. Selanjutnya, protokol apabila menemukan karyawan dengan kondisi status OTG, ODP, PDP, atau positif COVID-19. Nah, ini kebetulan saya dapat yang dari Telkom Akses. Mungkin setiap kantor berbeda-beda, tergantung dari ada tidaknya dokter perusahaannya, ada tidaknya rumah sakit, pribadi dari kantor tersebut. Nah, ini saya dapat dari TA. Jadi kalau dari Telkom Akses, pertama maka melaporkan dan berkoordinasi dengan helpdesk HCMTA, bisa di WA atau Telegram. Kemudian atas keputusan dan koordinasi tim helpdesk HCM, apabila perlu dilakukan rapid test, maka disarankan untuk melakukan rapid test di klinik yang telah ditunjuk Telkom atau Telkomedika. Selanjutnya, karyawan yang memenuhi kriteria PDP segera dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk dan dipantau harian oleh tim helpdesk HCMTA. Kemudian karyawan yang berstatus positif COVID-19 wajib mengikuti perawatan di rumah sakit rujukan yang Lanjut, lokasi dengan risiko tinggi penularan. Nah, ini risiko penularan yang tinggi kita harus sebisa mungkin menghindari. Yang paling tinggi konser musik berskala besar, tempat gym, tempat hiburan, tempat ibadah, dan maksudnya prasmanan ini tempat makan yang prasmanan atau buffet. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Ini tempat ibadah ya, khususnya buat umat Islam, karena banyak banget. Kemarin saya juga sempat sholat di suatu masjid, itu benar-benar ramai dan uncontrol di sana, saking ramainya. Videomu matiin dulu, Bu. Harus berhati-hati. Kemudian kolam renang, sekolah, Coba lihat itu pertanyaannya terus. itu juga merupakan tempat yang tertinggi juga. Lalu apa persiapan fisik kita? Tadi sudah persiapan waktu bekerja apa aja. Lalu ini persiapan fisik kita. Tentu yang pertama, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan beraneka ragam. Wow. Yang terdiri dari karbohidrat, bisa dari nasi, kentang, umbi-umbian, kemudian juga protein. Proteinnya ada hewani, ada nabati. Hewani ada daging ayam, daging sapi. Kemudian protein nabati bisa dari tahu, tempe, dan sayur yang merupakan sumber vitamin dan mineral, serta buah. Makanannya jadi harus seimbang. Kemudian pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga, jangan karena COVID-19, WHO, gara-gara WFH, jadi kita malas-malasan berolahraga. Berolahraga bisa di mana aja, nggak harus di tempat gym, nggak harus di lapangan lebar, di rumah pun bisa. Kemudian menjaga berat badan tetap ideal, istirahat yang cukup, dan terakhir pemberian suplemen vitamin. Gak apa-apa, nanti si April sekalian jawab yang bisa. Nah, ini dia kuncinya selama new normal. Apa aja yang harus kebiasaan yang akan kita pegang terus sampai virus ini hilang. Ya, ada yang pertama adalah physical atau social distancing. Tunda hangout atau berkerumunan, berkumpul-kumpul, selalu jaga jarak minimal 1,8 meter, hindari bersalaman, berpelukan, berciuman dengan orang yang tidak tinggal serumah. Kemudian apabila memang tidak urgent dan tidak harus keluar rumah, lebih baik di dalam rumah aja. Masker saat di luar rumah, gunakan masker dengan benar. Ganti masker kain tiap 4 jam, terapkan etika batuk dan bersih yang benar.
Boleh. Lalu rutin cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir minimal sebelum dan setelah beraktivitas menggunakan cara WHO. Siapkan hand sanitizer dan sering-sering melakukan disinfektan terhadap benda yang sering dipegang seperti gagang pintu, meja kerja, dan sebagainya. Nah, ini dia masker. Kenapa sih penelitian terbaru semuanya harus pakai masker? Jadi orang sehat pun harus pakai masker. Jadi seperti yang kita lihat, penularan dari COVID-19 ini melalui aerosol partikel yang dilepaskan bisa saat waktu bernafas, berbicara kepada orang yang nggak terkena infeksi. Nah, ini yang sebelah sini nggak pakai masker yang terinfeksi. Lalu menularkan ke orang yang nggak pakai masker. Ternyata penelitian menunjukkan bahwa exposure atau paparannya sangat besar. Dibandingkan yang nomor 2 ini, dua-duanya pakai masker, exposure-nya jadi sangat minimal. Jadi kenapa orang sehat maupun orang yang sakit harus memakai masker. Kemudian juga terakhir, banyak yang bertanya-tanya, terus sampai kapan kita akan, misalkan nanti telah di normal, melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti pakai masker, jaga jarak, nggak boleh berkumpul-kumpul, selalu sering cuci tangan, sampai kapan? Ini jawabannya. Masyarakat akan menjalani kehidupan secara new normal hingga ditemukannya vaksin penangkal virus corona. Sebelum vaksin tersebut ditemukan, maka kita akan terus menjalani normal ini sampai terus-terusnya, sampai vaksin ini ditemukan. Oke, jadi take home message-nya yang telah tadi saya sampaikan, kita tidak tahu kapan virus ini akan berakhir, kapan vaksin itu nanti akan ditemukan. Oleh karena itu, marilah kita menjaga diri kita sendiri, menjaga kesehatan, kemudian memutus rantai penularan seperti menuruti arahan protokol kesehatan yang telah dibuat pemerintah dan di kantor. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Dr. Syarif. Oke, ini ada pertanyaan ya, Dok, apakah COVID-19 ini akan menjadi virus musiman seperti flu yang bisa mengenai kita? Pertanyaannya di awal apa nanti setelah akhir? Mas Ya, Dwi? ini nanti saya jawab. Jadi untuk pertanyaan kita tampung dulu dan akan kita jawab setelah sesi kedua dari Dr. Aprilia ya. Oke, mungkin kita lanjutkan ke Dr. Aprilia. Dr. Aprilia, silakan waktu dan tempatnya. Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bentar ya. Oke, sebelum saya mulai menyampaikan materi, saya mau menyampaikan selamat ulang tahun dulu buat Telkom. Semoga makin jaya, makin sukses. Saya akan mulai memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Aprilia Marina Indah, biasa dipanggil. Halo. Ya. Oke, ya. Jadi kita ulang ya. Selamat siang semuanya. Saya Dr. Aprilia Marina Indah, biasa dipanggil April. Saya adalah salah satu dokter korporat dari Inkonis Nusa Jaya. Dan saat ini saya juga bekerja di klinik dan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta. Oke, sebelum saya mulai materi, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Telkom. Semoga kita makin jaya dan semakin banyak perubahan yang bisa kita lakukan secara bersama-sama untuk negeri. Oke, kita mulai ya. Next. Oke, jadi di sesi siang ini saya akan menyampaikan beberapa materi. Sebenarnya saya akan menceritakan yang pertama, gambaran umum COVID-19 itu sebenarnya seperti apa sih? Lalu yang kedua, bagaimana sih kesehatan mental kita dalam menghadapi COVID-19 ini? Sama yang ketiga itu bagaimana gambaran kasus yang terjadi pada dunia nyata di rumah sakit pada pasien-pasien COVID-19 ini. Next. Oke, next.
Ya, jadi sebelum teman-teman tahu, kalau misalnya orang kita di dunia luar itu pasti kan selalu bilang kayak, oh gejalanya COVID-19 itu demam, oh gejalanya COVID-19 itu batuk, oh itu pilek gitu ya. Nah, jadi memang itu adalah salah satu gejalanya, tapi kita harus juga bisa bedakan. Jadi COVID-19 itu apa sih bedanya sama flu, apa sih bedanya sama selesma. Nah, selesma itu sendiri adalah kalau misalnya atau kita sebut dengan common cold. Common cold itu jadi kalau misalnya kita orang awam ke dokter dengan keadaan oh saya meriang, saya ngerasanya greges badannya, oh saya ngerasanya masuk angin. Itu yang namanya selesma. Nah, selesma ini dia itu gejalanya adalah hidung tersumbat, lalu sakit tenggorokan, lalu yang kedua bisa pilek, bisa sakit kepala. Sakit kepalanya itu biasanya ringan, hanya kayak seperti kelayangan, tidak sakit kepala hebat ya. Lalu demam-demam ringan yang kita sebut biasanya dengan meriang, terus lumeng gitu ya. Nah, biasanya dalam 2 sampai dengan 3 hari, biasanya ini ingusnya akan lebih kental tapi dia akan membaik dengan misalnya kita istirahat gitu ya. Kalau common cold. Lalu apa bedanya dengan flu? Nah, flu itu disebabkan oleh virus influenza. Nah, dia itu biasanya terjadinya mendadak disertai dengan demam tinggi sampai dengan 40 derajat. Lalu kadang disertai dengan mual muntah, lalu sakit tenggorokan, nyeri kepala, dan disertai dengan diare atau mual muntah. Nah, sedangkan COVID-19 ini, dia itu seperti yang tadi sudah diceritakan atau di-sharing oleh Dr. Syarif, kalau COVID-19 ini kan disebabkan oleh virus coronavirus ya. Nah, dia itu gejalanya bisa demamnya mulai dari 0 sampai dengan 14 hari. Disertai dengan infeksi saluran pernafasan. Nah, infeksi saluran pernafasan apa yang disebabkan oleh COVID-19? Infeksi saluran pernafasannya adalah seperti batuk. Batuknya bagaimana? Batuknya biasanya dia bisa batuk kecil atau bisa batuk berdahak, batuk terus-terusan. Lalu yang kedua bahkan disertai dengan sesak. Sesak nafasnya bagaimana? Sesak nafasnya sesak nafas berat. Pasiennya biasanya ketika kita ukur oksigennya, dia kadar oksigennya mulai turun ya. Lalu juga disertai dengan pilek. Lalu ada nyeri tenggorokan, bahkan selanjutnya adalah infeksi berat atau sepsis. Nah, infeksi berat atau sepsis ini karena yang namanya coronavirus itu dia menyerang beberapa organ. Nah, ketika dia menyerang beberapa organ, itu yang menyebabkan multi-organ failure yang disebabkan oleh COVID-19. Nah, pada pasien-pasien dengan COVID-19 ini, dia ini bisa disertai dengan gejala-gejala tambahan. Salah satunya indera penciumannya mulai menurun, indera pengecapannya mulai menurun, mual muntah, bahkan ada mata merah atau konjungtivitis, atau kayak misalnya mata-mata, oh saya habis kelilipan, matanya merah, itu juga bisa salah satu gejala yang disebabkan oleh COVID-19. Nah, apa gambarannya pada ronsen dadanya? Salah satu gambaran ronsen dadanya adalah pneumonia atau infeksi pada paru-paru. Nah, nanti saya akan memperlihatkan bagaimana gambaran pada paru-paru orang yang terinfeksi COVID-19. Next. Nah, jadi tadi mungkin udah ada yang bertanya di Zoom chat, di Zoom room kita ini bagaimana sih kalau misalnya rapid, bagaimana keakuratannya rapid. Sebelum saya menjelaskan tentang rapid, saya akan menjelaskan dulu. Jadi COVID-19 ini punya 4 elemen ya. Yang pertama OTG. OTG apa sih? Adalah orang tanpa gejala. Yang kedua adalah ODP, adalah orang dalam pemantauan. Yang ketiga adalah PDP atau pasien dalam pemantauan. Lalu yang keempat adalah positif terinfeksi. Nah, jadi kapan kita tahu, oh dia pasiennya ODP, oh dia OTG, oh dia PDP, oh dia positif terinfeksi. Nah, jadi next. Orang tanpa gejala itu dia tidak mempunyai gejala, ya. Awalnya memang dia sebelum coronavirus ini berkembang, OTG itu disebut oleh orang tidak bergejala, tapi dia mempunyai resiko tertular. Dari mana dia mempunyai resiko tertular? Adalah dia kontak erat dengan kasus positif. Jadi pasiennya biasanya pasien-pasien yang
saya hasil swabnya negatif, saya hasil swabnya positif, tapi saya tidak menunjukkan gejala, atau saya hasil ronsen dadanya ada bronchopneumonia, saya ada dari hasil rapidnya positif, itu bisa salah satu tanda-tanda OTG. Nah, yang kedua adalah ODP atau orang dalam pemantauan. Nah, orang dalam pemantauan berarti kan orang yang sudah menimbulkan gejala atau riwayat berpergian. That's why kenapa orang yang habis berpergian saat ini harus dikarantina karena statusnya adalah ODP. Lalu yang ketiga adalah PDP. PDP adalah pasien dalam pemantauan. Kapan kita bilang pasien dalam pemantauan? Pasien dalam pemantauan itu adalah bila pasien-pasien ODP yang menimbulkan gejala yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan seperti hasil lab, hasil ronsen dadanya itu menunjukkan hasil ke arah COVID-19 gitu. Next. Nah, itu sekilas tentang COVID-19. Saat ini saya mau membahas tentang kesehatan mental. Bagaimana kesehatan mental nih? Kita harus tahu dulu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental? Nah, kesehatan mental sendiri adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, lalu memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya dan atau dapat menerima kekurangan kelemahannya serta dapat memiliki kepuasan dalam menghadapi atau mempunyai solusi dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, kesehatan mental ini menjadi salah satu yang paling penting dalam menghadapi COVID-19 karena saat ini dengan adanya COVID-19 masalah-masalah banyak banget yang timbul, mulai dari masalah ekonomi, masalah bagaimana kita kenyamanan kita di tempat kerja, bagaimana kenyamanan kita di tempat umum, bagaimana kehidupan sosial kita gitu ya. Next. Jadi 3 unsur mental dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ada 3 yang harus teman-teman tahu. Yang pertama adalah jangan latah. Jadi kita semua harus mempunyai prinsip. Yang kedua adalah respect other. Respect other ini bukan hanya menghargai, tapi kita harus menjaga sesama gitu. Yang ketiga adalah taat aturan atau kita harus disiplin. Karena dengan kita disiplin, kita menjaga diri kita dan kita juga menjaga orang lain. Next. Nah, jadi prinsip yang kuat yang tadi saya bilang, yang pertama adalah saya mau bahas adalah jangan latah. Ketika kita mempunyai prinsip yang kuat, prinsip apa itu? Jadi ketika kita mempunyai prinsip yang kuat, prinsip-prinsipnya adalah nanti akan saya jelaskan ya teman-teman. Prinsip yang kuat ketika kita bersatu, masing-masing individu kita mempunyai prinsip yang kuat, itu akan terbentuk new normal yang baru. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan nge-mall, ya. Prinsip yang kuat itu adalah salah satunya jangan nge-mall. Kita jangan nge-mall karena mall kan udah buka, jadi kita bisa nge-mall gitu. Yang kedua, jangan nongkrong atau kumpul di luar. Yang ketiga adalah tidak perlu olahraga di luar rumah atau tidak perlu ke GBK atau tidak perlu ke gym gitu ya. Yang keempat, keluar rumah hanya untuk urusan pekerjaan atau urusan yang sangat mendesak. Saran saya lebih baik kita di rumah karena quality time bersama keluarga itu pada saat pandemi ini adalah salah satu hikmah yang bisa diambil karena kita bisa banyak sharing sama keluarga kita sendiri setelah selama ini kita sering beraktivitas di luar rumah ya. Next. Nah, jadi apa sih yang disebut dengan new normal itu? New normal sendiri adalah hidup sesuai dengan protokol kesehatan bukan untuk mencegah virus corona, tapi untuk mencegah ambruknya kehidupan ekonomi di negara kita. Jadi pilihannya memang, jadi ada beberapa negara yang memilih lockdown, ada beberapa negara yang memilih lokal isolated, ada yang beberapa negara yang memilih new normal. Salah satu negara yang memilih new normal adalah negara kita. Itu sama sekali bukan kita kembali ke kehidupan kita yang dulu, tapi memakai masker ya teman-teman. Tapi kita memulai suatu tradisi, suatu kebiasaan yang baru, gitu ya. Next. Oke, nah bagaimana kita menjaga sesama? Salah satunya adalah tidak salaman. Jadi kita nggak tahu kan orang yang habis kita salaman itu habis bersentuhan dengan siapa. Apakah orang yang kita salaman itu sudah cuci tangan atau belum?
apakah dia sudah menggunakan etika batuk dan bersin yang benar sehingga dropletnya tidak ada di tangannya dia, apakah dia habis menyentuh benda yang disentuh oleh pasien positif corona atau bukan gitu ya. Itu salah satunya. Bagaimana kita menggantikan salaman yang biasanya dengan berjabat tangan, kita bisa menggunakan salam seperti ini dari jarak jauh, atau kita menjauhkan lengan kita seperti ini. Ya. Lalu yang kedua adalah kita harus milih-milih nih, kita mau berkunjung atau bersilaturahmi apa enggak gitu. Sebelum kita berkunjung atau bersilaturahmi, kita juga harus tahu diri teman-teman. Mungkin kita selama ini, kita udah di rumah aja, tapi ternyata dengan kita di rumah aja, kita udah menjaga teman-teman semua loh, kita udah menjaga keluarga kita loh. Karena yang pertama, kalau teman-teman mau berkunjung ke rumah orang, saat ini di masa pandemi ini, harus atas izin orang tersebut. Yang kedua, kita juga harus tahu diri, kalau kita mau berkunjung, kita harus dalam keadaan sehat. Nggak boleh dalam keadaan sakit atau bergejala gitu ya. Nah, saat ini ada yang namanya teknologi video call. Nah, saat ini itu adalah salah satu metode untuk menggantikan silaturahmi. Karena kita walaupun tidak bisa bertemu langsung, tapi kita tetap bisa bertatap muka gitu ya. Terus yang ketiga adalah budayakan antri. Jadi saat ini di mal-mal atau di tempat umum atau di tempat-tempat kayak fasilitas umum memang sudah ada jaraknya seperti huruf X atau garis gitu untuk berjaga jarak. Tapi kalau misalnya memang tidak ada, teman-teman bisa melencangkan satu lengan teman-teman, itu berarti adalah jarak antara teman-teman dengan orang di belakang teman-teman gitu ya. Nah, yang terakhir adalah jangan anggap enteng. Jadi banyak teman-teman mungkin di luaran sana gitu, jangan anggap enteng, jangan lupa ingetin orang-orang di sekeliling kita untuk tetap tolong dong dipakai maskernya, tolong menggunakan masker dengan benar, tolong cuci tangan. Jangan teman-teman, saya nggak bergejala, saya nggak batuk, saya nggak pilek, saya bisa aja pakai masker lepas pakai gitu ya. Jadi kalaupun pakai masker pun harus dengan cara yang benar, harus menutup hidungnya, harus menutup mulutnya, jangan pakai masker cuma hidungnya aja, jangan pakai masker cuma mulutnya aja. Itu nggak benar teman-teman, itu sama aja teman-teman menganggap enteng virus corona. Next. Oke. Nah, yang ketiga adalah taat aturan dan disiplin. Jadi, aturan saat ini dalam menunjang COVID-19 itu ada aturan pemerintah sama aturan agama. Yang pertama, kalau aturan pemerintah ada yang namanya PSBB transisi. Saat ini sedang kita lakukan, sedang kita uji coba untuk lakukan sebelum menghadapi new normal yang sesungguhnya. Lalu yang kedua adalah dilarang berkerumun. Lalu sama harus disiplin, sama ada aturan agama. Mungkin kalau di agama saya, karena saya muslim, ada hadis yang meriwayatkan kalau hadis riwayat Bukhari, kalau jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka tinggalkanlah tempat itu. Dari hadis ini, teman-teman udah jelas banget kalau misalnya agama, saya yakin semua agama melarang kita untuk memasuki tempat yang ada wabahnya gitu ya. Jadi saran saya benar-benar jangan mendekati kerumunan, jangan benar-benar mengikuti aturan-aturan pemerintah yang sudah dibuat sama pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan ya. Lalu next. Nah, jadi ini PSBB transisi. Jadi pemerintah DKI khususnya saat ini akhirnya memperpanjang penerapan PSBB dan menetapkan bulan Juni sebagai masa transisi. Saat ini sudah bulan Juli, tapi pemerintah masih menetapkan masa transisi. Hal itu dilakukan karena pemerintah melihat bahwa masyarakat Indonesia khususnya Jakarta ini belum melakukan PSBB yang benar. Nah, jadi PSBB transisi ini dia itu hanya pelonggaran kegiatan sosial ekonomi secara bertahap dengan mengikuti prinsip dan protokol kesehatan. Nah, ada 5 protokol utama dalam penanganan COVID. Yang pertama, protokol di area pendidikan. Contohnya saat ini pendidikan kita sudah dibuat di rumah gitu ya. Dengan saat ini ada PPDB dari rumah, tidak
tes di tempat gitu ya. Lalu yang kedua adalah protokol penanganan kesehatan. Otomatis kalau protokol penanganan kesehatan, baik dokter di rumah sakit, baik dokter di klinik, perawat, para medis, semuanya menggunakan APD yang lengkap untuk mencegah transmisinya. Lalu bagaimana penanganan protokol kesehatannya adalah masyarakat Indonesia pun harus menggunakan masker pada saat keluar rumah. Bahkan untuk ke warung di komplek rumahnya pun atau bertemu dengan tetangga depan rumahnya pun harus menggunakan masker, teman-teman. Karena kita nggak tahu siapa yang sebagai pembawa virus itu, teman-teman. Lalu protokol kesehatan lainnya adalah cuci tangan, jaga jarak, terus habis itu selalu jaga kesehatan. Lalu protokol pengawasan perbatasan. Kenapa sekarang ada protokol perbatasan yang kita sebut dengan surat izin keluar masuk Jakarta atau rep kalau mau berpergian? Itu karena teman-teman kita harus tahu kita nggak membawa penyakit dari luar ataupun kita tidak ketika teman-teman dari luar, teman-teman tidak membawa penyakit ke Jakarta atau yang dari Jakarta tidak membawa penyakit keluar daerah gitu ya. Next. Nah, ini aturan agamanya teman-teman. Di gambar yang pertama ada ketika kita sholat di masjid itu harus menjaga jarak dan menggunakan masker. Lalu habis itu di gereja pun di tempat-tempat ibadah manapun pasti ada jaga jarak. Sebenarnya teman-teman mungkin pernah baca kasusnya ketika datang beribadah. Terkena keluarga terkena virus corona. Ada yang namanya rukshoh yang itu adalah Allah memudahkan. Jadi rukshoh itu adalah Allah memudahkan segala urusan. Jadi kalaupun misalnya teman-teman tidak memungkinkan Allah memudahkan segala urusan itu sholat, kalau teman-teman tidak memungkinkan untuk sholat, itu akan dengan baik ketika teman-teman sholat di rumah. Allah itu udah mencatatnya teman-teman. Karena daripada datang suatu wabah penyakit gitu ya. Next. Nah, oke, kita lanjutkan ya teman. Bagaimana? Halo. Mohon maaf, sambungan Dr. April terputus. Udah bergabung lagi. Silakan, Bu. Ya. Kita lanjutkan teman ya. Nah, jadi bagaimana sekarang pencegahannya? Nah, pencegahannya yang bisa dilakukan teman-teman adalah cuci tangan yang benar. Nah, cuci tangan yang benar itu lebih baik sebenarnya dianjurkannya menggunakan sabun. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya teman-teman tidak punya sabun gitu ya, atau misalnya di tempat tersebut tidak ada sabun, boleh menggunakan hand sanitizer dengan maksimal 5 kali penggunaan dalam jarak tertentu. Nah, cara cuci tangannya gimana teman-teman? Cara cuci tangannya itu yang pertama yang harus kita usap adalah ada 6 langkah cuci tangan ya. Yang pertama adalah telapak tangan teman-teman harus terusap ya. Lalu yang kedua sela-sela jari teman-teman nih, sela-sela jari teman-teman itu harus terusap. Setelah jari-jari teman-teman harus ada yang namanya jari-jari ujung-ujung kuku gini ya. Setelah ujung-ujung kuku, ibu jari dan kuku-kuku jari. Nah, alangkah lebih baiknya kalau misalnya teman-teman ini membawa sabun cuci tangan pocket. Jadi sabun cuci tangan yang ditaruh di botol kecil untuk sewaktu-waktu kalau misalnya teman-teman keluar rumah atau misalnya habis dari tempat-tempat umum, teman-teman bisa cuci tangan dengan sabun itu tanpa ada alasan, oh saya nggak ada sabun cuci tangannya, oh di tempat tersebut tidak menyediakan sabun cuci tangan. Karena itu teman-teman bisa usahakan, teman-teman bisa cegah gitu ya. Lalu yang kedua adalah menggunakan masker. Gunakan masker awalnya pemerintah mengatakan kalau misalnya jika batuk dan pilek saja, tapi saat ini harus
semua masyarakat. Nah, bagaimana cara menggunakan masker yang benar? Yang tadi saya bilang, cara menggunakan masker yang benar itu adalah jadi teman-teman ini kan misalnya punya masker nih. Nah, cara menggunakan maskernya ini harus menutupi semuanya nih teman-teman. Harus menutupi hidung dan mulut teman-teman dan jangan memegang bagian depan ininya karena bagian depannya ini nanti kan sudah terkena udah dari luar. Jadi kalau ketika teman-teman mau menggunakan masker, teman-teman memegangnya talinya. Ya, jadi talinya yang dipakai teman-teman. Cukup pegang bagian bawahnya, lalu pakai bagian atas talinya seperti ini, teman-teman. Ya, terus harus menutupi hidung sama mulut. Ya, untuk melepasnya juga pakai pegang talinya dulu, lalu segera dirobek dan segera dibuang. Karena supaya kita tidak menghindari oknum-oknum jahat yang menggunakan atau menjual masker tersebut ulang. Untuk masker kain sendiri juga boleh digunakan saat ini teman-teman. Tapi masalahnya masker kain ini punya efektivitasnya berbeda. Kalau misalnya kita tenaga medis atau para medis punya masker yang namanya masker medis, masker kain boleh digunakan. Akan lebih baik jika masker kain digunakan oleh teman-teman semua selama maksimal 4 jam. Atau teman-teman mengganti masker kain setiap 4 jam dan maksimal 6 jam dengan mencuci setiap 1 hari sekali atau setiap habis pakai langsung cuci gitu. Nah, bagaimana cara mencucinya teman-teman? Cucinya harus dengan sabun. Akan lebih baik seperti tadi Dr. Syarif bilang, menggunakan Biclean atau bisa menggunakan Dettol gitu juga bisa ya. Lalu yang selanjutnya adalah perbanyak konsumsi sayur dan buah. Jadi buah apa yang harus dikonsumsi? Semua buah baik untuk kesehatan dan semua sayur baik untuk kesehatan. Saya nggak pantang-pantang, maksudnya saya jarang memantang orang kayak jangan makan buah ini, jangan buah ini karena semua buah baik, terutama buah-buah yang mengandung banyak vitamin C. Gitu. Terus habis itu jangan mengkonsumsi hewan yang berpotensi menularkan virus corona. Contoh hewan yang berpotensi menularkan virus corona adalah hewan-hewan seperti kelelawar. Seperti teman-teman tahu, waktu di Wuhan, Cina, salah satu hewan sebagai yang membawa virus corona adalah kelelawar gitu. Nah, yang paling penting adalah jika ada gejala seperti batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke rumah sakit gitu ya. Next. Nah, ini grafik Indonesia dan dunia, teman-teman. Jadi, kalau misalnya dulu pemerintah, kita akan hidup bebas corona Juni 2020. Ternyata tidak kejadian. Jadi, ternyata pada kenyataannya puncak virus corona adalah saat ini teman-teman. Jadi ketika dulu teman-teman kasus corona baru 2, teman-teman seketakutan itu, harusnya inilah waktunya teman-teman seketakutan, mempunyai rasa waspada sebesar itu saat ini. Karena saat ini adalah salah satu dari puncak virus corona ada di Indonesia. Ya, bisa kita lihat pertambahan jumlah kasusnya sendiri itu bisa 1.200, 1.600 dalam sehari gitu ya. Terus bagaimana sih teman-teman Indonesia di mata dunia gitu? Seperti tadi Dr. Syarif bilang, kalau misalnya kita ini di Indonesia ini adalah salah satu negara tertinggi di Asia Tenggara, bahkan nomor 1 di Asia Tenggara dengan jumlah kasus yang sangat tinggi. Bagaimana dengan Malaysia? Bagaimana dengan Singapura? Bagaimana dengan Korea? Negara-negara tersebut adalah salah satu negara-negara yang dia sangat ketat dalam mencegah virus corona ini. Tapi dengan negara seketat itu aja protokolnya, kasus-kasus virus corona baru itu masih ditemukan. Apalagi di negara kita yang kalau misalnya banyak orang yang nggak pakai masker, banyak orang yang lupa cuci tangan, banyak orang yang udah mulai kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong, jalan-jalan ke mall gitu. Itu nggak menutup kemungkinan kalau virus corona ini akan terusan ada dan bahkan bertambah luas. Next.
Nah, ini yang saya harus mau jelaskan. Jadi ketahuilah resiko teman-teman ada di mana. Ini adalah beberapa jumlah kegiatan yang teman-teman harus tahu, oh saya beresiko nggak sih kalau melakukan kegiatan ini. Nah, seperti resiko yang paling rendah kalau teman-teman cuma di depan laptop, di rumah, mengerjakan tugas di rumah, buka email, itu resiko teman-teman satu. Itu adalah resiko paling rendah, gitu ya. Yang kedua, resiko yang nomor 2, contohnya seperti misalnya teman-teman keluar rumah hanya untuk take away makanan, lalu habis itu untuk mengisi bensin, atau bermain tenis tapi dengan jumlah orang yang sedikit, atau pergi camping dengan jumlah orang yang sedikit, itu masih dengan tingkat resiko yang nomor 2 gitu ya. Lalu bagaimana dengan tingkat resiko nomor 3? Tingkat resiko nomor 3 itu adalah pergi grocery shopping, jadi belanja untuk kebutuhan hidup dasar ya teman-teman. Grocery shoppingnya bukan saya sambil nongkrong makan di luar, itu enggak ya teman-teman. Itu udah nggak masuk kategori nomor 3 lagi. Lalu habis itu going for a walk, jadi kayak jalan santai, tapi kalau bisa di lingkungan rumah, bukan harus ke GBK ya. Lalu bermain golf juga. Nah, resiko nomor 4 itu adalah teman-teman ketika main di hotel, maksudnya bermain tidur di hotel, nginep buat berapa malam, lalu habis itu misalnya duduk di kursi ruang tunggu dokter. Makanya adalah waktu awal corona sampai saat ini, kalau bisa ke dokter pada saat benar-benar memerlukan pemeriksaan dari dokter gitu ya. Lalu habis itu pergi ke museum, makan di dalam restoran itu, atau misalnya maksudnya menggunakan fasilitas umum. Nah, itu salah satu resiko-resiko yang cukup tinggi, nomor 4 gitu ya. Skornya 4. Next. Nah, yang nomor 5 itu adalah misalnya teman-teman berkunjung ke rumah teman-teman yang lain, misalnya berkunjung ke rumah saudaranya atau berkunjung ke rumah sahabatnya terus makan di situ, atau misalnya pergi ke tempat wisata atau belanja bukan kebutuhan dasar di mall, atau misalnya mengantar anak sekolah yang mungkin saat ini mengantar anak sekolah belum ya, atau misalnya bekerja dalam seminggu penuh di dalam kantor, itu juga salah satu resiko-resiko yang cukup tinggi gitu teman-teman. Makanya saat ini diperlakukan kalau misalnya tidak ada pekerja yang rutin bekerja setiap hari, jadi selang-seling ganjil genap bekerjanya ya saat ini teman-teman. Dan di kantor kami pun menerapkan hal seperti itu. Lalu resiko nomor 6, misalnya berkunjung ke rumah orang tua, lalu habis itu dia berenang di tempat umum, itu salah satu resiko-resiko yang cukup besar. Nah, resiko yang juga cukup besar dengan poin 7 adalah makan di restoran tadi dengan waktu yang lama, terus habis itu kita melakukan treatment di salon atau barbershop, lalu berpergian menggunakan pesawat, bermain basket, bermain bola, lalu habis itu misalnya kita berjabat tangan dengan orang lain, menghadiri undangan pernikahan atau misalnya pemakaman orang lain, itu salah satu scoring yang cukup besar teman-teman untuk menularkan COVID. Gitu. Next. Nah, resiko yang paling besar lagi ini adalah poinnya 8 dan 9. Untuk poin 8 itu adalah eating di buffet. Jadi banyak restoran-restoran yang kayak all you can eat saat ini menawarkan all you can eat untuk makan dengan sepuasnya. Ternyata itu adalah salah satu resiko untuk menularkan COVID-19 yang paling besar. Lalu working out at a gym. Jadi kayak misalnya nge-gym bareng, atau misalnya kita nggak tahu alat gymnya habis dipegang sama siapa, kita bertemu dengan siapa gitu, atau misalnya kita berkunjung ke tempat-tempat hiburan gitu, atau kita menonton teater, itu salah satu resiko yang cukup besar gitu ya. Nah, resiko yang paling besar adalah kita berkunjung ke bar, terus habis itu misalnya kita datang ke tempat-tempat ibadah tapi yang dengan kerumunan, lalu habis itu kita datang ke musik konser, itu adalah salah satu yang paling besar teman-teman. Kalau bisa dengan poin-poin tersebut, kalau bisa nih mulai dari poin 4 sampai dengan poin 9 itu teman-teman hindarin. Kalau 1, 2, 3 memang itu biasanya kebutuhan dasar yang harus kita lakukan. Jadi walaupun beresiko tapi kita bisa mencegahnya gitu. Mencegahnya dengan apa? Menggunakan masker, terus menggunakan face shield kalau misalnya bisa, menggunakan face shield yang baik kalau misalnya memang ada,
Lalu habis itu kita juga bisa misalnya segera melepas pakaian, misalnya kita mau bawa salinan ganti, atau misalnya sebelum masuk mobil kita melepaskan pakaian luarnya, hanya menggunakan pakaian yang dalamnya double-nya. Terus habis itu langsung mencuci baju ketika sampai rumah, jangan menyentuh benda apapun ketika masuk rumah, karena kita nggak tahu kita menyentuh benda apa atau pakaian kita menyentuh apa ketika kita di luar rumah gitu ya. Next. Nah, ini contoh kasus yang tadi mau sharing teman-teman. Jadi bagaimana sih gambaran pasien positif COVID-19? Kenapa sih COVID-19 ini bisa benar-benar mematikan? Karena teman-teman tahu ini gambaran paru-paru COVID, ini gambaran paru-paru yang di layar teman-teman. Nah, harusnya gambaran paru-paru ini harusnya itu dia hitam teman-teman. Nah, tapi pada pasien COVID ini gambarannya banyak bercak-bercak putihnya, benar-benar banyak flek putihnya. Nah, flek-flek putih ini yang membuat pasien-pasien COVID-19 ini sesak cepat banget perburukannya, bisa dalam waktu hitungan jam teman-teman bisa jadi perburukan bahkan sampai dengan meninggal gitu. Nah, jadi kenapa bisa cepat banget? Karena mungkin awalnya bercak-bercaknya itu kecil teman-teman, bercaknya kecil, terus lama-lama jadi banyak, hampir mengelilingi seluruh paru teman-teman. Nah, makanya itu yang membuat teman-teman ngerasa kalau misalnya kenapa sih pasien COVID-19 itu mematikan? Nah, ini salah satu alasan kenapa pasien positif COVID-19 itu cepat banget perburukannya bahkan sampai dengan meninggal. Karena ketika paru-paru kita tidak berfungsi dengan baik, otomatis paru-paru sendiri kan berfungsinya sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida kan teman-teman. Nah, jadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di seluruh tubuh kita juga akan terganggu karena paru-parunya juga udah rusak teman-teman gitu. Next. Nah, ini yang saya bilang, ini juga sama, ini adalah gambaran CT scan dari pasien positif COVID-19. Jadi gambarannya memang banyak flek putih-putihnya itu. Di bagian bawah yang teman-teman lihat itu adalah bagian yang terinfeksi, paru-paru yang terinfeksi positif COVID-19. Next. Nah, bagaimana sih teman-teman keadaan di rumah sakit gitu ya? Nah, keadaan di rumah sakit itu benar-benar kacau teman-teman, ya. Jadi salah satunya teman-teman kalau misalnya pasien yang saat ini statusnya PDP, kalau ke rumah sakit, dia akan ditaruh di ruang isolasi teman-teman. Bukan kita untuk mengucilkan atau sebagai aib ya teman-teman, karena persepsi saat ini adalah kalau pasien COVID itu adalah aib gitu. Nah, bukan sebagai aib teman-teman pasien COVID itu. Kita kenapa naruh di pasien? Kenapa kita rumah sakit maupun semua protokol kesehatan itu dijalankan adalah untuk menjaga sesama. Kalau misalnya kita taruh di ruangan biasa, itu media kemungkinan menularnya semakin besar gitu ya teman-teman. Makanya kita harus menjaga juga teman-teman agar tidak tertular. Makanya ditaruhnya di ruang biasa. Nah, ditaruhnya di ruang isolasi. Nah, ada yang namanya isolasi ICU dan isolasi biasa. Kalau misalnya isolasi biasa, biasanya pasien-pasien dengan gejala ringan. Salah satunya pasien-pasien di Wisma Atlet, teman-teman. Lalu yang kedua adalah pasien isolasi ICU atau memerlukan perawatan lebih lanjut gitu ya. Nah, itu yang biasanya pasien-pasien dari Wisma Atlet atau ada juga ICU di Wisma Atlet. Kalau misalnya tidak mampu dilakukan penata laksanaan di situ, dilakukannya penata laksanaannya itu adalah di rumah sakit. Nah, banyak banget rumah sakit rujukan di Jakarta, salah satunya Persahabatan, salah satunya juga RSCM, dan banyak rumah sakit yang lainnya, Sulianti Saroso, di rumah sakit di Jawa juga ada, ya, ada Sarjito, ada Karyadi, ada Dr. Sutomo, itu banyak teman-teman, dan semuanya bisa teman-teman akses di internet gitu ya. Nah, ketika seseorang misalnya perburukannya cepat banget, pasien positif COVID-19 sampai dengan meninggal. Nah, teman-teman nggak boleh marah kalau misalnya ada tetangganya, atau teman-teman nggak boleh menganggap kalau tetangganya itu sebagai aib kalau misalnya ada yang meninggal sebagai COVID-19 dan ditata laksana sebagai seperti yang gambar di atas untuk pemakamannya, ya. Jadi teman-teman harus tetap saling mendukung dengan tetap waspada supaya
jika ada keluarga atau jika ada tetangga kita atau orang-orang terdekat kita yang dinyatakan sebagai PDP, bukan malah dikucilkan, tapi didukung dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Ingat teman-teman yang tadi saya bilang, COVID itu sangat mematikan karena perburukannya itu sangat cepat sekali. Dan itu adalah sesuatu yang bisa kita cegah kalau kita bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Gitu ya. Next. Oke teman-teman, materi saya dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan. Kalau mau ada yang bertanya, silahkan bertanya. Insya Allah dibantu menjawab. Saya sama Dr. Syarif. Terima kasih teman-teman. Oke. Terima kasih Bu Dr. April, Pak Dr. Syarif. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang udah kita kumpulkan. Mungkin kita coba menjawab kali ya. Jadi untuk pertanyaan pertama dari Meris DJ. Ini buat ke Dr. Syarif. Dr. Syarif. Halo Dr. Syarif. Ya, halo. Ya, ini ada pertanyaan dok. Jadi dari Meris DJ, pertanyaannya berapa persen tingkat keakuratan rapid test dan hasil rapid test dan berlaku berapa lama? Oke. Bismillah, saya coba jawab ya. Jadi mengenai berapa persen tingkat keakuratannya. Jadi telah diteliti alat rapid test di Indonesia ini untuk sensitivitas dan spesifitasnya itu sekitar 60%. Berbeda dengan RT-PCR atau real time polymerase chain reaction itu yang sensitivitas serta spesifitasnya mencapai 95%. Kemudian ini selanjutnya hasil rapid test berlaku berapa lama? Maksudnya mungkin kalau digunakan buat ini kali ya, buat misalkan mau terbang, mau mudik gitu kali maksudnya. Iya, betul sekali dok. Jadi kalau hasil rapid test ini berlaku berapa lama? Biasanya dokter ngasih kalau rapid test 2-3 hari berlakunya. Kalau misalkan mau pergi pulang kampung atau terbang melalui pesawat 2-3 hari gitu. Jadi intinya rapid test, sensitivitas dan spesifitasnya masih rendah. Itu merupakan alat screening, bukan alat buat diagnosis atau menentukan suatu penyakit gitu. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan lagi dari From GSPC. Jadi pertanyaannya, kalau sudah pernah terinfeksi dan sembuh, apakah sama dengan pasien tersebut sudah punya vaksin secara alami dok? Dari tubuh pasien tersebut dan tidak akan sakit kembali. Jadi pertanyaannya seperti itu. Jadi jika si pasiennya udah pernah kena terus sembuh, kira-kira sudah muncul nggak imunnya si pasien itu terhadap COVID? Pertanyaannya diajukan buat ke siapa? Ini ke Dr. Arin, Dr. April ya. Pertanyaannya boleh diulang Mas Wi pertanyaannya? Jadi pertanyaannya seperti ini, Dr. April. Jadi apabila pasien yang sudah terkena COVID dan sudah sembuh, apakah dia imunnya udah muncul nggak untuk menangkis si COVID sendiri? Seperti itu. Oke, saya coba jawab ya, tapi mohon juga nanti kalau misalnya ada kurang jawaban mohon dilengkapi oleh Dr. Syarif ya. Jadi pasien-pasien sendiri kalau misalnya ada yang namanya saat ini transfer plasma gitu ya, atau yang saat ini sedang dalam diteliti dalam dunia medis. Jadi pasien-pasien yang sudah sembuh dari positif, pasien-pasien yang sudah terinfeksi COVID dan sembuh, biasanya dia mempunyai antibodi COVID-19 dan diharapkan itu saat ini yang sedang diteliti adalah antibodi tersebut dimasukkan ke dalam tubuh orang yang sedang menderita COVID, diharapkannya adalah imunitasnya membaik gitu ya. Nah, tapi yang teman-teman perlu ketahui, pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 itu tidak menutup kemungkinan untuk akan terkena
terkenal lagi gitu ya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena pasien-pasien yang sudah sembuh COVID-19 itu bisa terkenal lagi bila pasien-pasien tersebut tidak menjaga protokol kesehatannya atau tidak melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah gitu. Jadi makanya saya bilang kemungkinan untuk terkena iya gitu. Tapi saat ini sedang diteliti apakah antibodi tersebut bisa untuk salah satu media penyembuhan COVID atau tidak gitu. Silakan Dr. Syarif kalau misalnya mau dilengkapi. Ya, sudah cukup setuju dengan Dr. April. Oke, ada lagi satu pertanyaan, Dok. Ini dari Harits. Jadi pertanyaannya, Dok, bagaimana cara paling tepat untuk menghadapi COVID-19 ini bagi pengidap anxiety disorder? Ini buat siapa? Mungkin Dokter April. Oke, aku coba jawab ya. Jadi pasien-pasien ansietas disorder atau yang kita misalnya teman-teman belum tahu, ansietas disorder sendiri itu adalah gangguan cemas menyeluruh. Nah, bagaimana kita menghadapi gangguan cemas menyeluruh adalah kita harus tahu dulu, kita harus obatin dulu cemas menyeluruhnya itu. Jadi teman-teman harus tetap waspada. Yang perlu dalam menghadapi COVID-19 ini, kita tidak perlu panik, tapi kita perlu waspada. Nah, bagaimana caranya? Pasien-pasien dengan ansietas disorder ini tetap harus menghubungi psikiaternya untuk mendapatkan obat ansietas itu sendiri, karena itu sama aja kayak bohong gitu. Maksudnya tidak ada kalau misalnya pasien-pasien ansietas disorder kan memerlukan bantuan nih. Nah, jadi teman-teman sendiri juga harus memberikan obat ansietasnya dulu sambil tetap waspada. Dan teman-teman saya sarankan tetap harus menjalankan protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak. Boleh hubungin, sekarang banyak aplikasi dokter kalau misalnya teman-teman nggak mau, atau misalnya teman-teman bisa olahraga di rumah. Salah satu terapi ansietas disorder sendiri adalah misalnya yoga. Salah satu yoga itu adalah untuk self healing teman-teman. Jadi teman-teman bisa memperbaiki keadaan mood teman-teman atau memperbaiki psikologis teman-teman dengan juga tetap waspada di rumah gitu. Mungkin Dr. Syarif ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau menjawab dengan jawaban yang lain yang lebih lengkap, silahkan. Sudah cukup dengan Dr. April tadi jawabannya. Oke, di sini ada pertanyaan dari YouTube nih. Ini pertanyaannya, ini mungkin hampir umum tapi sangat penting ini, Dok. Jadi bagaimana sih tips dari dokter untuk meningkatkan tingkat kesadaran bagi masyarakat bahwa protokol kesehatan itu penting? Monggo Dokter Syarif atau Dokter April. Mungkin Dr. Syarif dulu kali ya yang menjawab. Oke, ya jadi saya coba jawab. Bagaimana tadi? Maaf, diulang pertanyaannya. Bagaimana sih tips dokter untuk meningkatkan tingkat kesadaran bagi masyarakat bahwa protokol kesehatan itu penting? Karena hampir di jalan ya dokter, kita ketemu orang kadang-kadang pakai masker, tapi pakai masker di leher, nggak penutup. Nah ini gimana sih dok cara mewujudkan atau menciptakan biar masyarakat itu lebih aware seperti itu? Semuanya itu kita mulai dulu dari pemahaman si masyarakat itu tersebut. Jadi pertama ya kita sosialisasi mengenai seperti yang kita lakukan sekarang ini merupakan salah satu rangka atau cara untuk meningkatkan kesadaran karyawan TA juga ini termasuk. Jadi yaitu sosialisasi. Kita kasih tahu bahwa ini COVID-19 bukan masalah sepele loh. Bahwa apabila tertular, maka bisa sampai dengan masuk ke dalam kematian, dan apabila sampai masuk ke kematian, maka meninggalnya pun berbeda loh prosesnya. Jadi seperti tadi yang udah Dr. April jelaskan, meninggalnya itu nggak bisa dikukurin secara seperti orang biasa. Jadi dikasih tahu ke masyarakat, jangan sampai kalian itu menyesal. Apalagi, misalkan
orang tuanya di rumah. Tapi kalau anaknya tetap keluyuran, berkerumunan, walaupun orang tuanya di rumah, bisa menular dari anaknya. Yang udah saya pernah dapat kasus orang tua anaknya yang keluar pas dari ruang ICU, ini sebenarnya nggak pernah keluar. Dari mana nularnya? Ternyata dari anaknya. Jadi pertama harus pemahaman dulu, pemahaman tentang bahaya COVID-19 ini. Kedua barulah perubahan perilaku, ditanemin dari jauh-jauh hari mengenai pentingnya pakai masker, cuci tangan, karena memang cara pemutusan rantai tersebut nggak jauh-jauh dari 3 hal tersebut, dari cuci tangannya harus cara benar, pakai cara WHO, menggunakan sanitizer atau cairan pencuci tangan atau sabun, dan masker, memakai masker juga harus benar, cara pemakaiannya seperti yang tadi udah dijelasin sama Dr. April. Dan yang ketiga, physical distancing. Jangan berkerumunan, kita harus sounding terus, kita harus ingatkan terus, karena akibatnya fatal atau kematian pada ujungnya nanti. Seperti itu sih kalau dari saya tipsnya. Terima kasih Dr. Sarif. Mungkin Dr. April ada tambahan untuk mengenai tips biar masyarakat lebih sadar? Nah, tadi saya yang bilang, ya, jadi supaya masyarakat ini lebih sadar, tadi saya sudah sempat singgung kalau misalnya jangan pernah anggap remeh. Kita nggak perlu malu, kita nggak perlu takut untuk menegur siapapun yang menurut kita itu tidak menjalankan protokol kesehatan. Karena dengan kita menegur itu, kita salah satu dari tadi dalam triologinya yang saya sudah jelaskan ya. Kalau misalnya itu adalah salah satu metode untuk kita menjaga sesama atau respect other ya. Jadi benar-benar kalau saya pribadi, saya bukan orang yang malu untuk menegur. Saya ke Indomaret, orang yang nggak pakai masker, saya tegur. Saya ada orang di jalan yang tidak menggunakan masker, saya tegur. Teman-teman misalnya lagi makan di luar atau makan di pinggir jalan, orang penjualnya tidak mencuci tangan, tidak menggunakan masker, tegur aja teman-teman, nggak apa-apa. Karena kenapa teman-teman? Karena itu buat menjaga diri teman-teman sendiri dan menjaga orang lain. Karena kalau misalnya kita cuek sama lingkungan kita sekitar, itu nggak akan pernah selesai masalah corona ini. Karena saya yang tadi bilang, prinsip yang kuat, disiplin dari teman-teman dengan kita bersatu, itu baru kita dapat mencegah penularan virus corona ini. Gitu. Ya, Mas Dwi, mungkin ada pertanyaan lain? Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dok ya, Dr. Sarif, Dr. April. Jadi ini dari YouTube juga, atas nama Aulia Sakti. Jadi intinya dari pertanyaan itu, sekarang kan kalau nggak salah itu dari Menteri Pertanian. Iya, Menteri Pertanian. Itu menciptakan produk antivirus yang berbentuk kalung. Nah, ini banyak yang nanya nih. Jadi saya sendiri juga berpikir, benar nggak sih? Benar nggak sih itu dok fungsinya dan manfaatnya buat antivirus? Mungkin bisa dibantu kalau menurutnya Bu Dokter dan Pak Dokter seperti apa? Oke. Dr. Syarif mau dokter dulu atau saya dulu dokter? Silakan Dr. April dulu boleh. Oke, ya. Jadi sebenarnya mungkin banyak teman-teman yang lihat banyak orang-orang yang sudah menjual kalung tersebut dengan harga yang lumayan fantastis dengan embel-embel kalau itu adalah antivirus, antibakteri gitu ya. Saat ini bisa saya tegaskan kalau belum ada penelitian secara ilmiah yang menegaskan bahwa kalung tersebut efektif dalam mencegah penularan virus COVID-19. Kenapa bilang kayak gitu? Karena yang bisa menghentikan penularan COVID-19 itu bukan dengan kalung tersebut, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat dan saling menjaga sesama gitu. Jadi kalau misalnya saya udah pakai kalung itu terus habis itu saya aman dari kuman tersebut atau dari virus tersebut, kalau dengan saya pakai kalung itu saya nggak usah pakai masker, itu salah besar teman-teman. Belum ada penelitian hingga saat ini yang menegaskan kalau misalnya kalung tersebut efektif untuk mencegah penularan virus COVID-19 gitu. Oke, Dr. Syarif mungkin ada tambahan? Ya, jadi apakah kalung itu efektif gitu ya? Jadi kalau di kedokteran sendiri segala sesuatunya harus melalui EBM, Evidence Based Medicine, harus dibuktikan secara ilmiah
diuji dan pengujiannya itu benar apa enggak. Nah, tadi seperti yang udah saya jelasin di slide sebelumnya, kuman ini sensitif terhadap suhu panas, tetap tepatnya suhu di atas 56 derajat Celcius. Kemudian sensitif terhadap klorin atau bleaching atau Baiklin merek dagangnya, dan sensitif terhadap alkohol atau ether dan deterjen. Nah, selain dari itu, belum ada penelitian yang menjelaskan kalau kalung tersebut bisa menangkal virus corona. Karena kalau emang bisa, berarti kalung tersebut harus nyemprotin si Baiklin itu berarti sendiri dengan alkohol. Mungkin itu bisa kayak gitu. Cuman kan sayangnya nggak bisa. Itu hanya kalung biasa. Kalau nggak salah kalung eukaliptus apa namanya? Saya pernah baca-baca sedikit. Jadi intinya, kalau di bidang kedokteran, itu tidak efektif. Karena belum ada penelitian dan bukti ilmiahnya. Gitu dari saya. Oke, mungkin udah terjawab ya yang bertanya tadi. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ini, Dok. Karena banyak banget nih yang masuk di kita. Jadi mungkin pertanyaan teman-teman atau Bapak yang tidak terjawab nanti bisa kita kumpulkan, nanti coba dijawab melalui via email kali ya. Atau Instagram. Betul. Nanti kita melalui Instagram. Jadi pertanyaan terakhir ini, Dok. Ayo Mas Dwi, gimana pertanyaannya? Pertanyaannya dari Putra Bakti Tombolayu. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara membaca hasil rapid test? Padahal terdapat 3 indikator, C, IgG, dan IgM. Boleh nggak, Dok, dijelaskan arti dari ketiga indikator tersebut? Mungkin Dokter April. Oke, saya duluan lagi ya. Jadi yang perlu saya jelaskan, jadi kalau misalnya teman-teman kan jadi ada 2 alat rapid test teman-teman. Ada yang seperti lembaran seperti test pack sama ada yang C1 ya. Sebenarnya sama penggunaannya teman-teman dan banyak pabriknya. Tapi teman-teman sendiri harus jangan sampai tertipu untuk membeli alat rapid test yang dijual bebas. Karena yang pertama, kalau kita mau tahu bagaimana efektif atau bagaimana benar penggunaan atau enggak dalam rapid test adalah harus ada buffer gitu ya. Harus ada buffer yang digunakan. Nah, buffer ini adalah salah satu bagaimana kita melihat apakah ini reaktif atau enggak gitu ya. Jadi buffer dan alatnya itu tidak bisa terpisahkan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli tapi nggak ada buffernya itu sama aja bohong rapid testnya ya. Terus habis itu yang kedua, rapid test itu kalau bisa dikerjakan oleh petugas kesehatan karena kita tidak tahu apakah orang yang di rapid test itu dalam keadaan OTG, ODP atau PDP atau enggak gitu ya teman-teman. Nah, terus habis itu bagaimana cara membacanya? Mungkin kalau sebagian dari teman-teman di sini sudah pernah melakukan rapid test. Jadi rapid test itu ada yang namanya C, M, sama G gitu ya. Kalau saya biasanya kalau misalnya rapid test atau saya melakukan rapid test untuk pasien-pasien saya di vaskes pertama atau di rumah sakit pun menggunakan serum teman-teman. Jadi biasanya darahnya itu bukan darah yang dari ujung jari, tapi darah dari pembuluh darah venanya lalu diendapkan gitu teman-teman. Itu keakuratannya akan lebih baik dibandingkan menggunakan darah yang di ujung jari seperti ini atau pembuluh darah kapiler. Nah, C itu apa teman-teman? C sendiri itu adalah sebagai kontrol. Jadi kalau misalnya dalam satu kit rapid test itu cuman hanya ada satu garis atau C aja, berarti hasilnya non-reaktif. Nah, non-reaktif sendiri belum tentu negatif ya teman-teman. Jadi kalau non-reaktif itu berarti pada saat kita melakukan pemeriksaan, itu tidak ada virus yang menginfeksi kita. Maksudnya tidak ada virus. Nah, lalu kalau misalnya M, dia biasanya ada infeksi baru, atau kalau G itu biasanya ada reaktivasi virus gitu. Nah, banyak teman-teman yang nanya bagaimana keakuratannya. Saat ini rapid test itu bukan gold standar untuk menentukan apakah pasien-pasien tersebut terinfeksi positif virus corona atau enggak. Karena yang berhak menentuk yang paling gold standar atau baku emasnya dari diagnostik dari virus corona itu adalah harus dari swab.
gitu ya. Jadi pasien yang rapid testnya non-reaktif belum tentu swab-nya juga negatif. Kalau pasien yang rapid testnya reaktif belum tentu swab-nya itu positif atau swab-nya itu negatif, karena rapid test sendiri itu dia itu bisa bukan hanya mendeteksi infeksi virus corona, tapi dia juga bisa menginfeksi virus yang lain, karena ibaratnya virus corona itu punya berbeda-beda bukan jenis sih, kayak genomnya gitu teman-teman, atau istilahnya banyak tipenya. Nah, bisa juga mengindikasi adanya infeksi virus yang lain gitu. Mungkin Dr. Syarif mau nambahin kalau misalnya ada yang kurang penjelasannya. Ya tadi udah jelas sekali ya, Cari namain dikit aja. Jadi tadi pertanyaannya cara membaca hasil rapid test ya. Jadi ada kontrol tadi udah ada IgG dan ada IgM. Nah, kontrol tadi yang dari Dr. April bilang sebagai kontrol strip 1 berarti normal, kalau lebih dari itu berarti stripnya ada 2 berarti tidak normal, ada reaktif. Kemudian IgG, apa yang dimaksud dengan IgG atau imunoglobulin G? Imunoglobulin G itu menandakan bahwa infeksinya itu udah lama infeksinya, atau dia pernah terinfeksi kemudian sembuh. Nah, itu namanya imunoglobulin G yang timbul di dalam darah kita. Kemudian imunoglobulin M. Imunoglobulin M ini dia menandakan atau marker bahwa baru aja terinfeksi. Jadi seseorang itu terinfeksi COVID nih, langsung di tubuh itu dalam waktu 1-3 hari dia akan keluar imunoglobulinnya. Yang keluar itu imunoglobulin M, yang berarti menandakan dia baru aja terinfeksi nih oleh si virus corona ini. Kemudian kalau misalkan IgM dan IgG-nya yang positif, artinya apa? Berarti pasien tersebut sebelumnya udah pernah terinfeksi oleh si virus corona tersebut, udah sembuh. Tapi saat ini dia baru lagi terinfeksi oleh si virus corona tersebut. Jadi ada 2 imunoglobulin dalam darah. Cuman yang jadi masalahnya tadi yang Dr. April bilang, yang saya udah jelasin, si sensitivitas serta spesifitas si virus corona melalui rapid test ini sangatlah rendah, sekitar 60%. Sehingga yang ditakutin terjadinya false positif atau positif palsu. Bagaimana kasusnya kalau positif palsu? Maksudnya itu ketika dites, hasilnya positif, tapi sebenarnya itu positifnya bukan positif yang sesungguhnya. Karena spesifitas dari rapid test rendah, bisa aja yang kesaring itu virus lain. Contohnya ada virus influenza mungkin bisa masuk karena spesifitasnya kurang. Makanya jadi bisa aja positif, padahal bukan virus corona yang kena, itu dia kelemahannya. Kemudian bisa juga false negatif atau negatif palsu. Maksudnya apa false negatif atau negatif palsu? Jadi ketika kok seseorang dites rapid test, hasilnya negatif. Nah, orang itu jangan senang-senang bilang, wah gue udah negatif, saya udah negatif, saya udah bisa kemana-mana lepas masker. Nah, itu salah. Bisa aja pemeriksaan itu, negatifnya itu negatif palsu. Kenapa? Karena yang saya bilang, rapid test itu sensitivitasnya rendah. Bisa aja pada saat itu, dia itu baru terinfeksi oleh virus coronavirus. Sehingga waktu dicek, sedangkan rapid test, yang dicek itu antibodinya. Antibodinya bisa aja belum timbul pada hari pertama, munculnya di hari ketiga. Maka hasil dari rapid test tersebut negatif. Padahal sesungguhnya dia baru aja terinfeksi, dan 3 hari kemudian baru timbul si antibodinya. Maka bisa dibilang rapid test ini bukan alat untuk mendiagnosis, tapi hanya untuk men-screening aja gitu. Bahkan sebagian dokter ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang bilang kurang berguna lah ngabisin uang ceknya karena harus cek berulang kali, nggak bisa hanya dengan 1 kali pemeriksaan dan sebagainya. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Dokter atas jawabannya dan Bu Dokter April. Masih mau jawab nggak? Boleh. Kayaknya Dokter April masih pengen nambah nih. Mungkin pertanyaan terakhir. Jadi biar bisa ter-sharing. Jadi biar masyarakat awam tahu. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih, Bu Dokter ya. Oh, di mana? Iya, Mas Dwi. Yang mana, Mas Dwi? Sebentar. Jadi di sini rada unik nih Bu pertanyaannya nih Bu.
Jadi pertanyaannya, dalam skala prioritas mana yang lebih utama, menyelamatkan manusia atau membangun ekonomi? Oke. Nah, ini mungkin bisa dikasih pencerahan nih. Silakan Bu April. Oke, ini pertanyaan menjebak sebenarnya ya. Jadi kalau ditanya skala prioritas mana yang lebih utama menyelamatkan manusia atau membangun ekonomi, dua-duanya penting gitu ya. Dua-duanya penting, dua-duanya skala prioritas. Nah, itu yang sedang kita upayakan sekarang gitu ya. Kalau banyak negara-negara seperti Paris contohnya menutup Menara Eiffel, menutup tempat wisata, harapannya adalah menyelamatkan manusia, itu adalah hal yang sangat patut diapresiasi gitu karena mereka mau menyelamatkan warganya. Tapi beda dengan Indonesia. Indonesia sendiri ini adalah negara yang bukan negara maju gitu. Saat ini Indonesia masih negara berkembang. Jadi di mana pendapatan setiap kepala keluarganya pun berbeda, setiap manusianya pun berbeda. Jadi kalau saya ditanya sebagai dokter, menyelamatkan manusia atau membangun ekonomi, saya akan menjawab menyelamatkan manusia. Karena dengan manusianya selamat, pandeminya cepat berakhir, ekonomi bisa kita bangun lagi gitu. Tapi persepsi ini balik lagi ke persepsi masing-masing orang gitu. Mungkin Dokter Syarif mau menjawab menurut persepsi Dokter Syarif. Silakan Pak Dokter Syarif. Ya betul banget ya. Sebenarnya mana yang lebih penting ya ibaratnya kalau dua-duanya penting. Kalau kita nggak sehat maka ekonomi juga nggak akan naik. Kemudian kalau kita sehat ekonomi turun kita pun juga ikut jadi turun. Jadinya sakit kalau nggak ada pendapatan. Jadi benar dua-duanya ini penting. Apalagi kita ini negara yang berkembang. Dalam artian berbeda dengan negara maju persiapannya gitu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih penting ya dua-duanya. Dan saat ini memang pemerintah sih saya lihat lagi mengupayakan dua-duanya memang dengan cara PSBB, relaksasi PSBB dan menuju new normal itu merupakan cara untuk menyelamatkan perekonomian serta kesehatan gitu. Karena nggak bisa kalau misalkan apalagi kita negara yang berkembang, oke kita selamatin manusianya dulu, baru kita nanti selamatin ekonominya, karena nanti ekonominya keburu turun, kemudian nanti yang terjadi suplai kesehatan dan lain-lain juga ikut menjadi turun, jadi sama aja. Kemudian kalau kita dahuluin udah ekonominya aja, kesehatan nanti aja, ya nggak akan pernah bisa juga. Kalau masyarakatnya meninggal karena penyakit, gimana ekonominya mau naik gitu. Itu sih yang pendapat dari saya. Oke, terima kasih banyak Pak Dr. Syarif dan Bu Dr. Aprilia. Mungkin terima kasih juga Mas Dwi atas moderator hari ini. Mungkin kita tutup aja ya. Terima kasih banyak atas dokter Bapak Ibu rekan-rekan TA dan mohon maaf atas pertanyaannya yang tidak bisa dijawab semua. Mungkin sedikit kesimpulannya dari narasumber. Yaitu tingkat penularan COVID-19 di Indonesia masih sangat tinggi. Negara sedang berjuang menuju new normal. Marilah kita bersiap walaupun virus ini tidak terlihat, tetapi bukan berarti tidak ada. Dengan menjaga fisik kita tetap sehat dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kita sudah membantu pemerintah memutus rantai penularan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu kesimpulannya untuk acara hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mungkin dari saya jika ada kata-kata yang salah maupun dari narasumber, dari penyelenggara, kami mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Dadah Dokter April. Dadah, sampai ketemu lagi. Stay safe. Stay safe. Social Jangan ketemu di rumah sakit.
Tetap social distancing semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Matiin. Kegembar lu mah, biar dia keluar aja.